dulu. Kenapa kok dulu memutuskan untuk tidak minum obat? Bosen apa bagaimana? Saya rumah saya apa itu Merasa sudah sembuh? merasa udah sembuh. Oh, begitu pemirsa. Ternyata Mas Dwi itu karena merasa sudah sembuh jadinya memutuskan untuk tidak minum obat. Sebenarnya ini tidak benar karena yang bisa memutuskan kemudian bisa menghentikan lanjutan tidaknya itu adalah dokter. Pesan dari Puskesmas Telogowungu bahwa untuk Mas Dwi tidak perlu jauh-jauh kontrol ke rumah sakit karena obatnya sudah disediakan di Puskesmas Telogowungu karena kondisinya cukup stabil ya. Obatnya ada satu macam saja, yang awalnya ada 3 macam, ada suntikan dan yang diminum 2. Sekarang tinggal 1 yaitu risperidon. Mudah-mudahan nanti Mas Dwi semakin pulih. Obatnya ini diminum 2 kali 1, jadi pagi 1, malam 1, seperti itu. Tadi pas kontrol sama Bu Dokter ditanya apa aja Mas? Ya, Pak. Ditanya bisa tidur atau Mbak? Ya, Enggak gitu kan ya, tadi? ya bisa tidur. Sudah bisa tidur. Ditanya apa ini Mbak minuman? Iya. Ditanya Ada bisik-bisikan apa? ada bisik-bisikan enggak gitu ya? Enggak. Sudah enggak ada ya? Udah enggak. Mas Dewi nggak ada keluhan bisik-bisikan, nggak ada halusinasi lagi, sudah bisa tidur. Terus tadi ditanya sama Bu Dokter juga, sudah bisa mandi atau belum? Sudah. Nah, sudah mandi berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Halo Sobat Santo Mantri ODGJ. Siapa ya yang pakai motor gagah perkasa itu? Apakah Mantri Santo? Kira-kira mau kemana ya? Ganteng banget. Perjalanan jauh ditarik cahaya matahari yang begitu panasnya, tetapi bikin adem. Alhamdulillah. Ada hujan di Pati. Ya pemirsa Mantri Santo, hari ini sudah punya janji untuk dampingi kontrol Mas Dwi. Ya, kita doakan nanti di Puskesmas Telogowungu bisa kontrol di sana karena ternyata obatnya tersedia di sana. Mantri Santo sudah konfirmasi ke Puskesmas, enggak perlu rawat jalan di rumah sakit karena Puskesmas Telogowungu sekarang sudah ada dokter ya dan keswanya, kesehatan jiwanya. Kita ikuti ya kegiatannya. Dukung terus channel Santo Mantri ODGJ. Salam sehat jiwa. Ya alhamdulillah, ini kameramen Mantri Santo baru saja mengabdi di yayasannya Mbak Heni, menolong orang-orang yang berkebutuhan khusus di sana. Hari ini menyempatkan waktu untuk menolong Mas Dwi untuk kontrol di Puskesmas. Kita tanya kondisinya ya. Assalamualaikum Mas Dwi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Pak. Pak, pripun kabare Mas Dwi, Pak? Pun sae. Saya, Alhamdulillah. saya Mas, Nggih, nganu purun tilem? Purun. Purun. Nah, niki rencana ajeng kula berobatke malih kontrol, Pak, karena obatnya tinggal sedikit. Nah, ternyata setelah kawula telepon pihak rumah sakit, sekarang sudah bisa berobat di Puskesmas.
sekarang Mas. Nggih. Jadi hari ini rencana untuk yang pertama kalinya ini saya kontrolkan di puskesmas. Nanti sebulan sekali jenengan tinggal ngambil obat tok. Lah, Tok puskesmas. yang puskesmas Telaga Bungu nggih. Nggih. Nggih, yang untuk pertama ini saya dampingi untuk daftar ulang pertama. Kula pamit kalian Mas Dewi nggih. 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 Ya. Pun pulang sakniki, Pak. Mohon. Alhamdulillah. Mohon. Nggih. Nggih. Ya. Sudah sarapan tuh? Sudah, Pak. Udah sarapan. Sudah. Udah mandi? Sudah. Bersih? Mesin Mandi berapa kali sehari? 2 2 kali ya? 2 kali. Pagi sama Sore. sore. Ini obatnya mau ya? mau Berapa jenis obatnya? 2 jenis. 2 jenis ya. Nanti kita konsulkan sama dokternya. Pemirsa, mohon doanya hari ini kita akan jalan-jalan ke puskesmas Telogowungu. Jadi nggak jadi ke rumah sakit karena sekarang puskesmas sudah menyediakan obat jiwa bagi yang sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mohon doanya, mudah-mudahan Mas Dewi makin sehat walafiat. Nanti bisa latihan kerja suatu saat nanti. Gitu ya Mas. Ya. Sholatnya mau? Mau. Alhamdulillah. Ya pamit sama Bapak. Kita mau berangkat langsung. Nggih. Kalau sebulan sekali. Nggih. Nggih. Saya bawa ya, Pak. Pakai helm ya, Nang. Berangkat ya, Pak. Nggih, sami-sami. Pulau Semarang. Nggih. Anjir. Awet ya, Pak. Nggih. Ya, kita berangkat ke Puskesmas Telogowungu yang dekat Beringin. Ganteng ya. Mau kemana itu? Ambil obat di mana? Puskesmas Telogowungu. Puskesmas Telogowungu itu yang dekat Pohon Beringin. Pernah ke sana? Nah ya kita jalan-jalan ke sana. Sembari kita jalan-jalan, kita ngambil obat di sana dan konsultasi sama dokternya. Mohon doanya.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Puskesmas Telogowungu. Kita sampai mana, Mas? Puskesmas Telogowungu. Kita periksa dulu, ambil obat. Sobat Mantri ODGJ, hari ini kegiatan Mantri mengantar kontrol di kesehatan jiwa rumah sakit, Puskesmas Telogowungu, Mas Dwi. Sama ya, sama Mas siapa? Mas Dwi. Nah, Mas Dwi diantar sama dua Mantri. Ya, senyum. Ya. Kita ambil obatnya, ya. Dampingi Dwi ngambil obat bersama Mantri Mahfud yang setia. Nah, semoga tambah sehat ya, Mas. Nanti latihan kerja kita daftarkan di Gembong. Tanda tangan ya. Alhamdulillah dapat obat ya. Tenang Mantri Santo, selebihnya nanti diambil oleh keluarganya, jadi lebih dekat. Ya walaupun termasuk jauh ya, tadi mengendaki bukit, kemudian mengarungi lembah, naik motor di tempat yang mewah, mepet sawah. Kita pulang ya, kita edukasi keluarganya. Oke, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perjalanan tadi setelah kontrol di Puskesmas Telogowungu, tadi disambut baik oleh tim petugas medis di Puskesmas Telogowungu. Pesan dari Puskesmas Telogowungu bahwa untuk Mas Dwi tidak perlu jauh-jauh kontrol ke rumah sakit karena obatnya sudah disediakan di Puskesmas Telogowungu karena kondisinya cukup stabil ya. Obatnya ada satu macam saja, yang awalnya ada 3 macam, ada suntikan dan yang diminum 2. Sekarang tinggal 1 yaitu risperidon. Mudah-mudahan nanti Mas Dwi semakin pulih. Obatnya ini diminum 2 kali 1, jadi pagi 1, malam 1, seperti itu. Tadi pas kontrol sama Bu Dokter ditanya apa aja, Mas? Enggak, Pak. Ditanya bisa tidur atau Mbak? Ya, enggak gitu kan ya, tadi? Ya bisa tidur. Sudah bisa tidur. Ditanya apa ini, Mbak, minuman? Iya. Ditanya Ada bisik-bisikan apa? ada bisik-bisikan enggak gitu ya? Enggak. Nah, Enggak. sudah enggak ada ya? Sudah enggak ada. Nah, jadi Mas Dewi nggak ada keluhan bisik-bisikan, nggak ada halusinasi lagi, sudah bisa tidur. Terus tadi ditanya sama Bu Dokter juga, sudah bisa mandi atau belum? Sudah. Nah, sudah mandi berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, ya. Ini alhamdulillah kondisinya sudah bagus, bersih,
kooperatif dibonceng sama Pak Mantri. Rencananya nanti kita akan berikan edukasi kepada keluarga bahwa untuk obatnya 2 minggu lagi bisa diambil di puskesmas tanpa membawa Mas Dwi, jadi nggak repot. Obat bisa diambil di puskesmas. Jadi saudara-saudara sekalian, viewer, subscriber atau tetangga, sanak saudara yang ada di rumah, ketika ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan bisa kontrol rutin di puskesmas ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan untuk kita semua. Mas Dwi, kalau misalnya nanti habis kontrol rutin, kita ajak ke Gembong untuk latihan pertanian, namanya Pak Muhtadi. Terus nanti kalau misalnya waktunya pulang gitu, tapi nanti mungkin sekitar 2 minggu lagi sambil jalan-jalan mau ya? Insyaallah. Coba ya, pulang pergi nggak nginap ya, biar tahu cara bekerja seperti apa kayak begitu. Seandainya Mantri Santo ada kegiatan sosial, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi orang-orang yang di jalanan, misalnya ngasih makanan, ngasih mie, ngasih minum, misalnya Mas Dewi tak ajak jalan-jalan mau ya? Mau. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa bersosialisasi, mohon doanya, dan minum obatnya teratur. Minum obatnya berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, pagi 1, malam 1. malam 1. Terima kasih, saatnya minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Mas. Senyum ya. Ini kopinya. Suka kopi pahit? Ya, udah. Selamat ngopi ya. Ngopi dulu. Alhamdulillah pemirsa, kondisi Mas Dwi yang awalnya tidur di hutan-hutan jati dan pulang seminggu kemudian bahkan sampai berbulan-bulan hingga kurus, kini beliaunya sudah gemuk sekali dan sudah bisa komunikasi, tidak malu sama orang, kemudian mampu mengontrol halusinasinya dan juga mau berobat ke puskesmas. Kalian kestere kersane obatnya diadakan teng beriku Pengen puskesmas. mas tinggal ngambil keluarganya. Tapi nggak ngambil keluarganya. Keluarga. Oh, Nggih. pinten. 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Iya. Monggo Pak. Dia makan aja lanjut. Kita kasih keluarga nggih. Kita bincang-bincang. Aku pengen sawahmu di belakang itu milik Mbak Mas, Di mana Pak? di belakang itu. Yang ada rumahnya. Iya. Oh, ada rumahnya di sana. Ada. Ya pohon-pohon itu. Iya. Oh. Ya alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai ke keluarga. Tadi untuk keluarganya sudah ada yang saya kasih tahu untuk menu obatnya cukup 2 kali sehari, pagi 1, malam 1 biar kondisinya stabil. Diminum nanti obatnya, Mas. Nah, ini obatnya sudah bisa diambil di puskesmas. Ngambilnya 2 minggu lagi. Obat tanggal 15 habis. Tanggal 15 habis. Minumnya pagi 1, malam 1 ya. Nah, jangan telat biar tidak kambuh lagi. Nah, gitu. Saya mau lihat ternaknya di belakang. Nah, ya Mas ya. Oke. Sini aja. Kita mau lihat ternaknya. Mau lihat-lihat belakang Pak, lihat-lihat ternaknya. Itu punya siapa Mas? Ngana itu ternaknya bebek itu? Kok bebek? Kambing? Punya tetangga. Oh tetangga. Kita mau tengok rumahnya Mas Dwi pemirsa yang berada di Jati. Ternyata memang ada rumahnya di sana itu.
waktu Pak Mantri tengok kan nggak kenal ya. Ya. Terus takut. Takut. Heeh. Apa karena Pak Mantri kayak polisi? Enggak kan? Apa Pak Mantri dikira dukun? Iya. Enggak. Iya. Enggak. Ya belum kenal. Oh, belum kenal ya. Takut ya. Rumah saya. Oh, ini Masya Allah. Di sini dulu kita kejar-kejaran sama Mbak Heni kalau nggak salah ya Mas Mahfud ya. Mbak Heni, Mas Seirul itu di sini. Wah, luas sekali. Oh, punya rumah sendiri ya. Ini rumah dari ibumu yang hasil dari Arab Saudi. Enggak, Bapak. Oh, dari bapak. Kita rumahnya. Ini rumah. Bapak. Pak, obatnya sudah saya ambilkan, Pak. Nggih, obatnya sudah saya ambilkan. Terus obatnya nanti diambil 2 minggu sekali. Nggih. Mun kalau daftarnya tinggal ngambil kalian masih mau nggih. Nggih, teng puskesmas. Mas. Rumahnya besar sangat, Pak. Rumahnya besar sekali. Nggih, damel lagi kambane. Oh, nggih. Ngaten. Ya, tapi kan sudah bagus. Ini rencana nanti mau saya ajari kegiatan, Pak. Kadangkala ya bakti sosial gitu. Tak latih pijet mau. Ya, Malu. enggak. Pak Mantri Santa itu tukang pijet dulu. Latihannya di Jepang loh ya. Tapi dulu Mbah Umar yang pernah saya pijet. Ya nanti kalau masih mau Mas Dewinya. Tapi katanya mau latihan pertanian dan peternakan. Nanti saya coba latih di Gembong. Pak Mantri Santo punya teman namanya Pak Muhtadi. Kita belajar bagaimana bertani, beternak seperti itu. Nggih. Kene kambane niku, Mas. Dhewe kenane niku ngurmati lembu niku, tapi terusaken nggih dadi sadene mamae. Oh, Dhewe kenane. nggih. Teng mriki. Nggih. Nek sing teng Kila kan mboten saged ngono-ngono. Nggih. Teng mriki saged. Angger gelem purun minum obat nganu saya nggih. Nggih, saya. Ya, terbukti ya pemirsa bahwa kalau minum obat teratur, kontrol teratur, kondisinya semakin baik. Kenapa kok kadang-kadang nggak mau minum obat? Apa karena Minum terus. Saya minum. Alhamdulillah ya, minum. Oh, dulu. Kenapa kok dulu memutuskan untuk tidak minum obat? Bosen apa bagaimana? Saya rumah saya apa itu? Merasa sudah sembuh. Merasa sudah sembuh. Oh, begitu pemirsa. Ternyata Mas Dewi itu karena merasa sudah sembuh jadinya memutuskan untuk tidak minum obat. Sebenarnya ini tidak benar karena yang bisa memutuskan kemudian bisa menghentikan lanjut dan tidaknya itu adalah dokter. Jadi nanti selama dokter puskesmas bilang lanjut nggih. Nggih, Pak. Nanti kalau Pak Mantri ada waktu kita main-main bareng lagi, tak ajari nanti bagaimana berwirausaha, bertani, beternak. Nggih. Kalau Mas mau tak latih pijat, buka pijat di sini, tak kasih banner. Betul. Enggak malu? Oh, Minat. enggak minat ya sudah. Berarti suka bertani sama pertanian ya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang sosial, saya ajak nggak apa-apa ya Pak? Misalnya kayak bagi sembako, makanan ringan untuk orang-orang yang ada di jalan, anak yatim piatu, pun ya Pak. Nggih, kersane niku lho, Mas. Mboten gleleng mawon wonten kersane. Nek ada kesibukan kan mboten niku. Ya intinya dari pihak keluarga ingin ada kesibukan untuk Mas Dewi. Mas Dewi alhamdulillah kondisinya sudah bagus. Bisa nyanyi Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Kuwi untuk selawatan kemarin bagus. Oh berarti ngono tak ceritane. Jadi obatnya dibuang berarti apa pura-pura diminum tapi nggak diminum? Enggak, saya merasa. Disembunyikan. Iya, Sembunyikan. Merasa sudah sembuh, obatnya disembunyikan. Nah, sekarang Pak Mantri pesan selama dokter bilang diminum berarti taat minum ya.
bagaikan itu tuh seperti kayak vitamin ya. Vitamin untuk bisa istirahat, untuk tidur kayak begitu ya. Jadi kondisinya sudah bagus biar nanti bisa bekerja ya gitu. Iya, Pak. Nanti kalau sudah bekerja baik kan ada upah ditabung untuk menikah insya Allah gitu ya. Pengen berumah tangga kan? Iya. Cita-citanya mau jadi apa nih? Belum tahu. Belum tahu. Sekolahnya lulusan apa Pak? SD. Tapi ini ku Mas. Kelas kalian niku medal mboten purun. Nggih SD ya, Mbak. Berarti SMP-nya di mana? Oh, MTS. Oh, sekolahnya MTS. Sani. MTS. Kalau seandainya didaftarkan Pak Mantri lagi lanjut, gimana? Enggak. Sudah gede. Sudah gede. Kalau sekolah paket yang masuk kadang enggak, mau? Enggak mau. Mau dicoba? Mohon doanya Sobat Mantri ODGJ, suatu saat nanti Mas Dwi dapat hidayah Allah bisa sekolah lagi ya. Paket ya, sekolah paket ya. Enggak mau. Enggak minat. Berarti minatnya mau latihan kerja aja. Latihan kerja dapat uang, nabung ya. Tapi janji sama Pak Mantri nanti tak libatkan kegiatan-kegiatan sosial. Tapi intinya kalau kita mau membantu orang kan kondisinya harus bagus, baik juga kan, stabil. Jadi kalau Mas sudah merasa sembuh itu memang karena dari faktor obatnya. Jadi obatnya tetap diminum. Yuk kita bismillah berdoa mudah-mudahan kondisinya semakin baik dan minum obatnya teratur ya. Bismillah. Saya niat ingin sembuh. Tidak putus obat lagi. Biar bisa bekerja. Terus menabung ya untuk masa depan. Rumah udah gede, udah bagus nih. Mau tak bukakan panti pijat di sini di rumahmu? Masih nggak minat pijit. Malu. Kalau misalnya minat tak latih pijat, refleksi. Belum minat ya. Ya sudah duhur pemirsa, kita break untuk sholat duhur. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan sosial Mantri Santo. Ini contoh salah seorang kehebatan Mas Dwi yang gigih untuk sembuh, ingin pulih ya, tidak putus obat lagi gitu ya Mas ya. Sapa pemirsanya yang ada di rumah ya, pemirsa. Ayo semuanya yang sedang sakit, minum obat teratur. Jangan putus obat sampai dokter menghentikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak. Dan duhur. Saya pamit loh Mas. Selalu ya. Ya. Kapan-kapan tak tengok. Nanti kegiatan-kegiatan lagi ya.